wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Dwi Rahmawati dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 1A. Dalam kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai ciri-ciri pembicara ideal yang saya ambil dari video salah satu tokoh motivator Indonesia. Sebelum berbicara mengenai ciri-ciri pembicara ideal, kita harus tahu dulu apa sih pembicara ideal itu. Nah, pembicara ideal adalah seorang pembicara yang selalu berusaha untuk bisa memahami materi yang disampaikan, memahami pendengar, memahami situasi, dan memahami kondisi pembicaraan yang diciptakan dengan baik. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kembali ke vlog saya. Judulnya unik. Pacaran itu boleh asal sudah ijab kabul atau sudah menikah. Saya keliling Indonesia menghimbau banyak anak-anak muda kita untuk jauh lebih produktif dan meninggalkan pacaran untuk mendapatkan cinta yang halal dan baik. Tentunya untuk diri dia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Setidaknya ada 5 efek negatif yang akan Anda terima ketika Anda pacaran, teman-teman. 5 hal ini akan saya bahas satu persatu. Yang pertama adalah efek spiritual. Ya, ini adalah menyangkut ke halal dan haram, gitu ya. Wala taqrabul jinnah. Jadi Anda tidak boleh berzina. Mendekatinya saja nggak boleh, gitu ya. Apalagi melakukannya. Dan pacaran adalah gerbangnya. Gitu ya, gerbangnya. Jadi dari efek spiritual Anda akan terganggu keberkahan hidupnya. Yang kedua adalah efek sosial. Di masyarakat akan jadi fitnah ketika Anda kesana kemari dengan orang yang belum Anda nikahi atau belum muhrim dengan Anda. Ini akan menjadi masalah baru dalam kehidupan Anda. Efek sosial ini akan meluas dan otomatis akan mengganggu nama baik Anda. Yang kedua adalah efek finansial. Keuangan Anda akan terganggu. Jika Anda lelaki punya wanita yang harga bedaknya mahal, ini jadi urusan lagi ya untuk ngurusin dia. Untuk itu, efek finansial Anda akan terganggu dan Anda cenderung akan semakin miskin ketika Anda memiliki pacar gitu ya. Tapi kalau Anda sudah menikah, istri Anda perlu apa? It's okay. Itu kewajiban Anda dan Allah akan berikan rezekinya untuk mencukupi itu semua. Yang keempat adalah efek mental. Mental Anda akan terganggu. Maksudnya akan semakin lemah. Kenapa lemah? Karena Anda akan terlatih untuk mengikuti aroma dan irama wanita-wanita yang galau, kemudian mendengarkan curhatannya, kemudian kalau bisa ikut menangis dengannya, dan lain-lain. Ini efek mental ini akan membuat Anda tidak memiliki strong leadership untuk berkontribusi terhadap pembangunan dunia, untuk berkontribusi terhadap negara kita. Yang kelima adalah efek personal. Produktivitas Anda akan terganggu. Tindakan-tindakan prioritas Anda akan mulai diganggu. Ya, Anda harus jemput pacar dulu. Anda harus antar pacar dulu gitu ya. Seperti ojek gitu ya. Dan ini akan mengganggu personal productivity Anda. Teman-teman, hukum adalah absolut. Tidak bisa ditawar. Bagi saya adalah orang yang penuh dengan dosa. Masa lalu saya jauh lebih hitam mungkin, tapi saya bertaubat dan meminta ampun kepada Tuhan agar saya diampuni. Dan saya mengajak Anda untuk mulai merevolusi hidup Anda yang baru. Sebagai pendosa yang mungkin banyak salah, ajakan ini mungkin akan melukai sebagian orang, tapi saya akan menyelamatkan banyak orang. Ini adalah gerbang kebaikan di mana Anda sudah meninggalkan cinta palsu dan semu menuju kehidupan yang lebih dewasa, lebih berkah, dan lebih baik lagi. Lakukan 3 tatapan ini. 1. Tatap wajah orang tua Anda. Ini lebih penting Anda perjuangkan dengan tenaga, pikiran, dan darah Anda. 2. Tatap wajah saudara perempuan Anda. Karena kalau Anda melakukan tindakan asusila yang tidak baik terhadap wanita misalnya, maka suatu saat Allah akan balas kepada keluarga wanita Anda. Ini tidak baik untuk diri Anda. Yang ketiga, tatap masa depan Anda. Ini jauh lebih penting dan bermakna. Sudah cukup penghinaan yang Anda terima. Jangan halangi kesuksesan Anda yang akan berbicara banyak untuk membungkam mulut-mulut kotor yang telah menghina Anda.
Teman-teman, sebagai penutup, saya akan memberitahu Anda satu quotes penting. Yang menghormatimu tidak akan memacarimu, tapi dia pasti akan menikahimu. Kalau dia berpacaran denganmu, sesungguhnya dia membencimu. Karena dia melukai efek-efek sosial terhadap hidupmu, efek pribadi terhadap hidupmu, dan ini akan mengganggu hidupmu. Begitulah wanita, Anda harus segera bersiap dan berpikir jauh lebih cerdas. Untuk hidup yang bermakna, hidup yang hebat, hidup yang kuat, hidup yang berkontribusi, sehingga Anda adalah pesan bagi anak-anak Anda nanti. Saya Syafie Effendi, jangan pacaran, bangun cinta. Yang negatif, tinggalkan. Yang positif, ambil, sehingga hidup Anda jauh lebih berkah lagi. Terima kasih. Like, komen, dan subscribe video ini agar banyak orang yang tercerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Nah, teman-teman pasti sudah melihat video yang tadi kan? Dalam topik pembahasan kali ini, saya memilih Syafie Effendi sebagai seseorang yang bisa dikatakan sebagai pembicara ideal. Mungkin dari teman-teman sendiri ada yang belum tahu siapa sih Syafie Effendi itu. Syafie Effendi adalah seorang trainer sekaligus motivator muda Indonesia yang sukses di bidang pelatihan pengembangan diri sebagai trainer nasional mandiri. Pada usianya yang ke-22 tahun, beliau sudah berhasil mencetak 1 miliar pertama dan tentunya itu dari hasil kerja keras beliau sendiri. Beliau juga merupakan seorang penulis buku yang berjudul Better Life with Action, 10 langkah sukses di usia muda. Alasan saya memilih Syafie Effendi sebagai contoh pembicara ideal karena beliau memiliki kemampuan untuk berbicara dengan baik di depan umum dan sesuai dengan ciri-ciri pembicara ideal itu. Namun, dalam video ini saya tidak bisa menyebutkan ciri-ciri pembicara ideal secara keseluruhan. Karena dalam pengambilan video ini, saya tidak mengambil dari seminar-seminar beliau. Video ini asli dari channel YouTube beliau, yaitu Syafie Effendi. Nah, langsung saja saya sampaikan ciri-ciri pembicara ideal dari video tersebut. Yang pertama, dapat memilih topik yang tepat. Nah, dari video tersebut kita dapat melihat bahwa beliau bisa memilih topik yang tepat sehingga bisa berbicara dengan lancar dan dengan gaya berbicaranya yang lugas dan tegas itu dapat dipahami pendengar secara baik dan bisa menarik pendengar. Yang kedua, dapat menguasai materi. Nah, dapat kita lihat dari video tersebut bahwa beliau sangat menguasai materi dalam judul video, pacaran itu boleh, asalkan sudah menikah. Kemudian yang ketiga, mempunyai tujuan yang jelas. Dalam video tersebut, pesan tersirat yang dapat diambil adalah jauhi pacaran dan raih masa depan yang indah dan menyenangkan. Pesan untuk generasi muda saat ini. Yang keempat, bisa meyakinkan pendengar. Yang kelima, berkemampuan linguistik dan non-linguistik yang tinggi. Kemampuan linguistik adalah kemampuan seseorang dalam berbahasa melalui bahasa verbal maupun non-verbal. Kemudian yang terakhir nomor 6, penampilan yang meyakinkan. Bisa kita lihat dari video tersebut, penampilan Syafie Effendi dalam video tersebut terlihat meyakinkan dan sangat percaya diri. Melalui gaya bicara beliau, gerakan tangan beliau, itu bisa menarik perhatian pendengar. Nah, sekian penjelasan mengenai ciri-ciri pembicara ideal dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It should be me holding your hand.